Hai teman-teman, kembali lagi di video kami kali ini. Di video kali ini kami akan membahas format teks HTML, mata kuliah Praktikum Desain Web yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Elvitra SPD dan asisten laboratorium Kakak Indah Veronica S. Tarigan dan Kakak Putri Kairia. Kami dari kelompok 13 yaitu Titin Yemina Letari Pasaribu dan Tricinta Yasmin Wina Haryanja. Langsung saja kita bahas ke pembahasannya, yaitu format teks. HTML mempunyai beberapa tag yang bertujuan untuk mengubah tampilan teks atau yang biasa disebut dengan format teks. Pemberian format ini yang mengkhusus pada teks. Elemen format dirancang untuk menampilkan jenis teks secara khusus. Properti CSS yang digunakan dalam membuat format teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, text alignment, yang kedua, text decoration, yang ketiga, text transformation, dan yang keempat, text spacing. Langsung kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, text alignment. Text alignment adalah untuk meratakan teks. Untuk menggunakannya, kita gunakan properti CSS text align. Properti ini mempunyai nilai yaitu left digunakan untuk rata kiri, right digunakan untuk rata kanan, center digunakan untuk rata tengah, justify digunakan untuk rata kiri dan rata kanan, start digunakan untuk rata pada awal mengikuti direction, end digunakan untuk rata pada akhir mengikuti direction. Nah, untuk lebih mudah memahami penggunaan dari text alignment ini, langsung saja kita buka aplikasi Notepad dan kita ketikkan kode-kode berikut ini. Seperti biasanya kita gunakan buka kurung tanda seru .type HTML tutup kurung, buka kurung HTML tutup kurung, buka kurung head tutup kurung, buka kurung style tutup kurung. Tapi digunakan di sini buka kurung dan tutup kurung siku. Nah, selanjutnya kita gunakan CSS untuk mengubah format teks alignment. Ya, di sini digunakan H1, H2, H3, dan P. Nah, untuk H1 digunakan text align center, yaitu untuk merata tengah. H2 digunakan text align left, yaitu rata kiri. H3 digunakan text align right, yaitu rata kanan. Dan P digunakan text align justify, yaitu rata kiri dan rata kanan. Nah, sesuai dengan H1, H2, H3, dan P, kita gunakan teks sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Yang di sini kami menggunakan H1 kata pengantar, P digunakan isi dari kata pengantar, H3 digunakan Medan Mei 2023, H1 juga kembali lagi ke H1 bab 1 pendahuluan, H2 digunakan latar belakang, P isinya, H2 lagi digunakan untuk rumusan masalah, P isinya, lalu ditutup dengan buka kurung siku, garis miring, body, dan tutup kurung siku. Buka kurung, garis miring, HTML tutup kurung siku. Nah, setelah kita membuat kode-kode berikut, selanjutnya kita simpan. Kita buat nama filenya text alignment .htm. Lalu kita simpan semua file. Baru kita simpan ke folder yang kita inginkan. Simpan. Selanjutnya kita buka file di mana kita tempat menyimpan HTML berikut. Text alignment. Kita buka. Nah, beginilah hasilnya. Tadi untuk kata pengantar kita menggunakan center, yaitu di rata tengah. Dan untuk paragrafnya kita gunakan justify, yaitu rata kiri dan rata kanan. Dan untuk kata Medan Mei 2023 kita menggunakan left, yaitu rata kanan. Kembali lagi ke bab 1 pendahuluan, tadi H1 menggunakan center. Selanjutnya untuk latar belakang menggunakan right, yaitu rata kanan. Rata kanan, left rata kiri. Rumusan masalah juga begitu, left rata kiri. Selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, yaitu text decoration. Text decoration adalah properti untuk memberikan dekorasi garis pada teks.
Nah, properti CSS yang digunakan itu adalah text decoration. Properti ini mempunyai nilai yaitu non artinya tidak menggunakan dekorasi apapun, underline artinya kita akan memberikan dekorasi garis bawah, overline kita akan menggunakan dekorasi dengan garis di atas teks. Line stroke akan kita menggunakannya untuk membuat dekorasi garis di tengah atau teks tersebut tercoret. Nah, untuk mengetahui dari penggunaan ini langsung saja kita buka notepad kita. Kita ketikkan kode-kode berikut ini. Seperti yang tadi juga kita awali dengan doctype HTML, HTML, head dan style. Nah, di sini kita menggunakan H1, H2, H3 dan H4. Nah, sesuai dengan text decoration, kita yang pertama itu H1 menggunakan text decoration none. Artinya di sini H1 ini tidak menggunakan dekorasi. Dan yang untuk H2 text decoration overline. Di sini kita menggunakan dekorasi garis bawah. Dan untuk H3 text decoration line stroke. Di sini kita menggunakan garis di tengah atau teks tersebut tercoret. Dan untuk H4 kita menggunakan text decoration underline, yang dimana di sini garisnya tersebut akan berada di bawah dari teks tersebut. Nah, untuk dari kalimat teks yang kita inginkan, tuliskan dari teks yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan H1 kata jangan malas, H2 kata kerjakan tugasmu, H3 semangat, H4 kamu mau dapat nilai A. Baru di sini strong, not strong, seperti ini. Tugas siap, ujian menanti. Nah, di sini digunakan strong yaitu untuk menandakan suatu teks. Selanjutnya P itu maka pelajarilah. Di sini digunakan link untuk membuat suatu link. Di sini kita perhatikan pada kode HTML berikut. Lalu kita tutup dengan garis miring body tutup kurung, baru buka kurung siku, garis miring HTML tutup kurung siku. Nah, setelah kita buat kode-kode berikut, kita simpan filenya. Kita buat namanya text decoration .htm. Lalu kita simpan semua file ke tempat folder yang kita inginkan, simpan. Lalu kita buka file tersebut untuk melihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat text decoration. Yang pertama itu jangan malas. Ini tadi kan kita menggunakan text decoration none. Kita tidak membuat dekorasi pada teks berikut. Yang kedua, kerjakan tugasmu. Kita di sini menggunakan dekorasi overline, yaitu terdapat garis di atas teks. Yang selanjutnya kata semangat. Di sini kita menggunakan line through, yang dimana teks tersebut berada di garis tersebut berada di tengah atau teks tersebut tercoret. Lalu kata kamu mau dapat nilai A. Di sini kita menggunakan text decoration underline, yaitu garis berada di bawah teks. Nah, untuk note tugas siap ujian menanti, kita tadi menggunakan tag strong. Nah, note ini menandakan sebuah teks. Maka pelajarilah. Lalu kita tadi kan membuat link, maka ada terdapat link. Jika diklik akan terdapat sebuah materi. Baik, sini kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Untuk yang selanjutnya akan kita bahas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi kita yang selanjutnya, yaitu text transformation. Text transform atau text transformation berfungsi untuk mengubah bentuk teks, misalnya dari huruf kecil ke huruf besar maupun sebaliknya. Berikut ini adalah nilai-nilai yang valid untuk text transform, yaitu yang pertama lowercase untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, uppercase untuk mengubah semua teks menjadi huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, kapitalis untuk mengubah teks dari huruf pertama menjadi kapital. Dan yang terakhir, none untuk mengubah transform. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk atau teks
yang akan digunakan jika ingin mengubah teks transform. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaannya di Notepad. Nah, seperti yang kita lihat, kita menggunakan tag doctype di atas dan htm length n di handnya. Nah, di sini kita bisa mengatur style atau mengatur untuk setiap style di teks ini, seperti teks transport untuk kapitalis, uppercase, dan lowercase. Di sini kita menggunakan H1 tag H1 juga, yaitu statistika. Nah, di sini setelah kita menggunakan tag B, kita menggunakan tag span class sama dengan tanda petik upper yang menandakan kita akan membuat teks yang ada di setelah tag ini menjadi huruf kapital semua. Setelah itu kita membuat spasi dengan tag yang sama namun dengan tanda kutip yang berbeda, yaitu tag span class sama dengan lower, yaitu kita mengubah setiap kalimat ini menjadi huruf kecil. Nah, di sini saya sengaja membuat tulisannya itu berlawanan. Kalau untuk upper saya menggunakan tulisan huruf kecil. Kalau untuk lower untuk tulisan huruf besar. Nah, di sini saya sengaja melakukannya agar kita bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini kita jangan lupa membukanya dengan tag span di atas dan juga tag garis miring spannya, dan juga ditutup dengan tag B, tag garis miring body, dan tag garis miring HTML. Nah, kita bisa melihat bentuk tag setelah diubah, yaitu statistika. Nah, seperti tadi kita lihat di Notepad-nya bahwa pengertian statistika tadi saya tulis huruf kecil namun sudah berubah menjadi huruf besar semuanya. Nah, kalau untuk tag lower tadi yang kita ubah menjadi upper, yaitu di sini pengertian statistika. Nah, untuk tulisan huruf besar tadi kita ubah menjadi tag lower, yaitu di mana semua teks yang saya buat huruf kapital tadi menjadi tulisan huruf kecil. Perlu diingat juga, meskipun teks HTML ini kita tulis dengan elemen H1 dengan huruf kecil, tapi hasilnya akan ditransformasi menjadi huruf besar untuk di setiap awal kata dan memberikan teks transform kapitalis. Jadi kita juga bisa mengubah tulisan ini menjadi tulisan huruf besar di awal kalimat dengan menggunakan transform kapitalis. Begitu juga dengan teks paragraf hello world yang ditampilkan menjadi huruf besar menggunakan uppercase. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang text spacing. Text spacing adalah ruang kosong pada teks, di mana CSS menyediakan beberapa properti yang mengatur spacing pada teks. Yang pertama, text indent untuk mengatur identitas. Yang kedua, letter spacing untuk mengatur jarak spasi antar huruf. Yang ketiga, line height untuk mengatur jarak antar baris. Yang keempat, word spacing untuk mengatur jarak antar kata. Dan yang terakhir, white spacing untuk mengatur white space untuk teks. Nah, kita bisa melihat gambar dari text spacing di Notepad. Nah, sama seperti transform tadi, kita juga menggunakan tag doctype HTML. Nah, di sini kita membuat title-nya itu biografi Taylor Swift, di mana kita juga akan mengatur style-nya itu, di mana ada letter spacing-nya yang berukuran min 2px, word spacing-nya 4px. Dan untuk font size-nya menggunakan font size 8px, letter spacing-nya 2px, text transform-nya uppercase. Line highlight-nya 1,6, indent-nya 2,2 im, dan no word-nya white space di break space. Kita tutup dengan text style. Oke, kita masuk kepada teksnya, yaitu diawali dengan body. H1-nya biografi Taylor Swift. Kita membuka dengan tag B kelas sama dengan small oleh kelompok 13. Ini akan mengubah teks kita menjadi huruf kecil dan juga berukuran lebih kecil dari tag yang lain.
Lalu untuk teks yang kedua, buka kurung P kelas sama dengan petik indent, di mana kita juga bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang akan kita tulis di sini. Ditutup dengan tag P untuk membuat paragraf baru yang lain di bawahnya. Nah, di sini dibuka lagi dengan tag P yang baru dengan tag P kelas sama dengan buka kurung kutip line highlight. Dan juga kita memasukkan teks yang ingin kita masukkan di sini. Ditutup juga lagi dengan tag P untuk membuat paragraf baru di bawahnya. Untuk paragraf ketiga, yaitu tag P kelas sama dengan non-wrap. Ditutup juga dengan tag. Kita masukkan lagi di sini kalimat yang ingin kita tuliskan. Dan jangan lupa untuk menutup tag dengan tag P terlebih dahulu, baru tag body dan tag HTML. Nah, di sini kita akan melihat untuk bentuknya setelah dibuat ke bentuk web. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk memperkecilnya itu kita bisa melihat di sini ya. Untuk tag yang kita tulis itu class mal. Nah, untuk indentnya kita bisa melihat di sini. Dia itu memiliki space yang lebih condong ke depan. Berbeda dengan yang kedua ini, di mana dia tetap rata kiri. Dan juga sama dengan tag yang ketiga ini, namun kita bisa melihat perbedaannya, yaitu space antara paragraf ketiga dan kedua ini lebih besar daripada baris dari tag pertama dan kedua ini. Pada contoh ini juga kita memberikan letter passing dari min 3px dan word spacing. Dan ini juga kita bisa melihat itu di pada judulnya, yaitu biografi Taylor Swift yang ini. Letter passingnya tadi kita menggunakan min 2px, di mana jarak antar dari judul ini sebesar min 2px, dan juga kita menggunakan tag word spacing, di mana itu menandakan bahwa kita sedang membuat jarak di antara gambarnya nih. Sekian pemaparan dari saya.